Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Selalu tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam
Halo, ketemu lagi di channel Roti Manis bersama saya Willis. Saudara pernah gak sih waktu kecil ngalamin kayak gini? Kamu gak boleh mencuri ya, nanti Tuhan Yesus marah. Kamu gak boleh bohong ya, nanti masuk neraka. Mungkin dulu kita ya pernah mengalami hal seperti itu. Dan seolah-olah kayaknya Tuhan Yesus jahat banget sih, dikit-dikit dihukum, dikit-dikit kita masuk neraka gitu ya. Seolah-olah apa yang kita lakukan dari kesalahan kecil itu berakibat fatal. Nah, mungkin orang tua niatnya baik, mau ngasih tahu anaknya bahwa norma-norma yang berlaku dalam kehidupan mereka itu tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai kebenaran yang terdapat di dalam firman Tuhan. Tetapi memang bicara soal parenting ini cukup menantang ya. Baik parenting di zaman old maupun di zaman now sama-sama punya tantangannya tersendiri. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa sebagai seorang orang tua ya, papa mama, paman, tante, opa, oma, kita harus memiliki kebenaran firman Tuhan di dalam kita melakukan parenting kepada anak cucu kita, keponakan kita, dan lain sebagainya. Parenting hari ini punya tantangan karena zaman berubah. Anak-anak kita pun hidup di dalam zaman yang sedang berlangsung dan sedang terjadi saat ini. Saya punya anak special needs dan cukup menantang untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan buat anak saya. Karena di dalam pemahaman anak-anak yang biasa pun itu sudah tantangan buat orang tua pada umumnya ya. Tetapi buat anak-anak special needs tantangannya agak sedikit berbeda. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah selalu sampaikan dan nyatakan kebenaran apa adanya kepada anak-anak kita. Dengan level pemahaman mereka tentunya. Digunakan analogi yang mudah dimengerti supaya mereka paham pesan akan kebenaran yang kita sampaikan dan berikan kepada mereka. Anak-anak harus menerima kebenaran, baik moodnya lagi bagus ataupun gak bagus. Nah, kita sebagai orang tua harus menyampaikan ini setiap waktu. Gak perlu ngelihat kayaknya kondisinya gak bagus nih, atau kondisinya lagi bagus nih. Kondisi baik atau tidak baik, sampaikanlah kebenaran karena kita gak pernah tahu. Justru saat itulah mereka butuh kebenaran untuk mereka bersikap, untuk mereka bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Gunakanlah cara, emosi, bahasa kasih yang tepat sehingga kebenaran yang disampaikan selaras dengan tindakan kasih sebagai landasan kebenaran itu sendiri. Jadi tidak serta-merta orang tua dalam tanda kutip ngomelin anaknya, tetapi landasan kasihnya nggak bisa dirasakan oleh anak tersebut. Saya mau cerita suatu kali anak saya melakukan kesalahan yang menurut saya cukup fatal ya, yaitu melakukan alat token. Dan itu asal pencet-pencet akhirnya berakibat fatal karena akhirnya nggak bisa dipakai. Dan pada saat itu saya harus menggunakan bahasa yang tepat, emosi yang tepat supaya anak saya tahu bahwa ini tindakan salah, bahwa saya maminya sedang marah. Dan akhirnya saya ajak anak saya tatap mata, kemudian saya bilang, mami nggak suka ya, mami marah, ini salah, ini nggak boleh. Kemudian dia mau menangis, meronta. Saya bilang, kamu tidak boleh lakukan lagi. Karena ini tidak tepat. Tetapi setelah saya mendapatkan komitmennya, yaitu, mengerti nggak? Paham nggak mami bilang apa? Lantas dia bilang, oke, sambil nunduk, sambil meronta gitu ya. Tapi kemudian di akhir setelah saya menyampaikan itu, akhirnya saya peluk. Kamu anak baik. Kamu jangan ulangi lagi ya. Dan akhirnya sejak saat itu sampai saat ini dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, seringkali kita sebagai orang tua, kita pun terbatas pemahaman kita, ilmu kita karena nggak ada sekolahnya untuk jadi orang tua. Tetapi satu hal yang saya mau sampaikan, dalam segala keterbatasan kita sebagai orang tua untuk membesarkan dan merawat anak-anak kita yang harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kita yang harus nempel sama Tuhan. Minta tuntunan Tuhan, Tuhan saya harus berbuat apa, saya harus melakukan apa untuk membesarkan anak-anak saya, khususnya untuk membawa setiap mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Dalam segala kelemahan kita, dalam segala keterbatasan kita sebagai orang tua, andalkan Tuhan.
Karena semakin kita mengandalkan Tuhan, justru Tuhan akan menunjukkan bagaimana kita dapat menjadi wakil dari Allah untuk anak-anak kita. Semangat ya mom and dad, uncle and auntie, opa, oma. Semangat untuk mendidik generasi yang sekarang, karena Tuhan Yesus juga mengasihi mereka. Tuhan Yesus memberkati.